Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Wandari, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini tujuan saya membuat video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat hukum pidana dari mata kuliah saya, Hukum Pidana, dengan dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat bagaimana hukum pidana itu terlahir. Sejarah singkat hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belumlah merupakan hukum yang asli dari negara kita sendiri. Namun adalah melainkan warisan dari peninggalan sejarah Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht. Hukum pidana masa kolonial pada masa sejak pertama kali kedatangan penjajah Belanda ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari 4 abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis atau Spanyol. Kemudian selama 3,5 abad di bawah kendali Belanda, Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegangan kekuasaan atas Nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan. Oke, di sini ada beberapa zaman Belanda, ada beberapa zaman yang sudah menjajah ke Indonesia, melainkan salah satunya adalah zaman VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, tahun 1602 sampai 1799. Masa pemberlakuan hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan berlakunya beberapa peraturan pidana oleh VOC. VOC berbentuk hak oktori, Staten General yang meliputi monopoli, pelayaran, dan perdagangan. Mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, mencetak uang, memberian, dan hak demikian memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di Kepulauan Nusantara untuk memperbesar keuntungan. VOC memaksakan aturan-aturan yang di bawahnya dari Eropa untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Nah, yang kedua itu adalah zaman Belanda pada tahun 1811 sampai 1814. Di sini Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814. Masa lekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan Inggris pada saat itu diserah terima kasihkan kepada komisaris jenderal yang dikirim dari Belanda. Setelah Belanda menjajah Indonesia, itu masuk lagi ke penjajahan zaman penduduk Jepang. Zaman penduduk Jepang ini selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang atau Dai Nippon memberlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Gunsiere melalui Osamure Seiri. Pertama kali pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamure Seiri nomor 1 tahun 1942, pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Nah, di sini kita masuk lagi tentang hukum pidana sesudah kemerdekaan. Nah, di sini hukum pidana sesudah kemerdekaan itu keadaan pada zaman dahulu Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WVSI. Ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang atau mulai 1946 ialah hukum pidana yang dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetben
Strafrecht. More Netherlands ini diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut kitab-kitab undang hukum pidana atau KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang-undang hukum pidana di Indonesia. Nah, di sini kita masuk lagi dengan unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Dalam hukum pidana, menurut Mojelatno, kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 unsur, yaitu pertama, di situ adalah melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum. Kedua, di atas umur belum tentu mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau dolus. Yang kealpaan culpa. Yang keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini ada lagi kita terbagi menjadi unsur kesengajaan. Di sini ada unsur kesengajaan. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan karena adanya kayak contoh melakukan kejahatan yang disuruh, adanya pihak suruh dan adanya pihak yang melakukan. Begitu. Nah, di sini kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukum pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Projodikoro, Amir Ilyas 2012 ayat 78 berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 unsur tindak pidana, yaitu salah satunya adalah perbuatan yang dilarang. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Nah, itu salah satu dari berpendapat yang kesengajaan tadi tersebut. Nah, terus sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah. Seharusnya dia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi dia melakukan suatu tindakan aktif atau pasif dengan kekurangan waspadaan yang diperlukan. Nah, di sini pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahannya sekiranya akibat itu pasti akan terjadi. Dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum. Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut skuld, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kesalahan, tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari outspert. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki dengan culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengaja. Kealpaan atau culpa seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Nah, di sini arti kata culpa menurut Wirjono Projodikoro, kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Nah, baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang mengenai hukum pidana, tindak pidana, sejarah hukum pidana, dan maupun unsur-unsur hukum pidana. Di sini hanya ini yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.